Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'du. Alhamdulillah, anak-anakku kelas 6 yang Pak Guru banggakan. Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat dan tentunya masih tetap semangat belajar pendidikan agama Islam. Anak-anakku kelas 6 yang Pak Guru banggakan, kita lanjut kepada pelajaran kita di minggu yang lalu masih tentang surat Al-Kafirun. Ya, hanya berbeda, kita lebih mendalami makna dan kandungan ayat di dalam surat Al-Kafirun. Sebelum kita mulai, mari sama-sama kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku, siswa-siswi kelas 6 yang Pak Guru banggakan, seperti biasa sebelum kita mulai kepada inti pembahasan kita lihat dulu di layar kalian, kita baca Iqra dulu, kita belajar latihan dasar ya. Kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa dilihat semuanya. Wa yadharaka wa alihataka. Apakah ada mad di sini? Ya. Ada satu ya. Ini ada alif, ada fathah. Semuanya pendek kecuali satu. Wa yadharaka wa alihataka. Bisa kalian ikuti. Wa ja'ala fiha rawasiya. Ada? Apakah ada mad tabi'i atau mad asli? Ada ya. Sini ada kasrah, ada ya sukun, ada fathah, ada alif ya. Jadi ada dua. Selainnya pendek. Wa ja'ala fiha rawasiya. Ada tiga ya. Ha yang panjang. Kemudian yang selanjutnya Haruta wa Maruta. Ya, pendek, benar-benar pendek. Fa'ala hadza bi alihatina. Qalu taqasamu fata'ata fa'aqara kana qamisuhu kanu fiha fakihina. Ya. Kalian bisa lihat di sini panjang pendeknya sangat bervariasi, beragam. Maksudnya ada yang dhammah, ada yang kasrah, ada yang fathah. Kalian harus bisa membedakan. Dan tapi tetap dua harokat ya karena mutabi'i. Kalau kalian bisa ini dengan lancar, huruf-hurufnya lancar, kalian lolos Iqra 1. Kalau kalian belum lancar berarti kalian masih Iqra 1. Kemudian kalau panjang pendeknya kalian lancar, kalian masih Iqra 2. Tapi kalau seandainya dhammah fathahnya kalian tidak lancar, maka kalian juga harus berlatih lagi di Iqra 2 dan Iqra 3. Jadi intinya Iqra 1 tuh panjang pendek. Ya, ada anak Pak Guru ini dia mau masuk ke kamera. Ya. Kemudian yang kedua, Iqra 2 itu mad tabi'i dari alif, yang ketiga itu fathah dhammah kasroh. Jadi fathah dhammah kasroh. Nah, kalau kalian bisa, hurufnya bisa ya, kemudian panjang pendeknya betul, fathah kasrohnya betul, berarti kalian lulus Iqra 1, Iqra 2, Iqra 3. Mudah-mudahan kalian semua Al-Quran. Amin. Kita baca bersama sekali lagi. Kita dilihat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yadharaka wa alihataka wa ja'ala fiha rawasiya Haruta wa Maruta fa'ala hadza bi alihatina qalu taqasamu fata'ata fa'aqara. Semua. Kana qamisuhu kanu fiha fakihina. Nah, itu tadi kita telah membahas tentang
surat-surat mohon maaf, tentang bacaan kita ulang-ulang. Insyaallah setiap materi kita akan dahului dengan pembacaan Al-Quran atau belajar Al-Iqra. Anak-anakku yang Pak Guru banggakan, kita bisa lihat kembali, ini ada dua gambar yang berbeda tapi satu makna, untuk bisa saling menghormati, menghargai kepercayaan dan ibadah orang lain. Ini menandakan bahwa Indonesia itu bisa besar, bisa damai, bisa eksis ya, bisa maju kalau kita bisa menerima perbedaan satu sama lain. Nah ini ya, kita tidak menonjolkan ego masing-masing, tidak merasa paling suci atau paling benar atau paling berhak menjadi manusia atau menjadi seorang yang beragama. Ya anak-anakku yang Pak Guru banggakan, kita bisa lihat. Nah ini salah satu nanti pelajaran kita tentang saling menghormati dan menerima perbedaan. Anak-anakku yang Pak Guru banggakan, kita masuk kepada materi inti kita pada kesempatan hari ini tentang surat Al-Kafirun. Ya. Jadi kita telah membaca kemarin surat Al-Kafirun, apa ada yang masih ingat bahwa pelajaran kemarin kita tentang apa? Kita belajar tentang mad jaiz munfasil dan mad wajib muttasil. Yang ada apa? Cirinya ini ada bendera ya, kalau orang-orang kita dulu bila sebutnya bendera. Dan harokatnya itu kalau mad jaiz bisa 2, 4, 6 ya. Kalau mat wajib itu 4 ya, wajib 4 ya. Atau 5. 2,5 alif ya, 5 harokat, maaf. 5 harokat, 2, 4, 5. Ya, kemudian kita baca kemarin biasa ya, kita baca bersama-sama dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, bisa dilihat, bisa baca bareng-bareng, lantang suaranya yang jelas, makhraj hurufnya. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Tentu kalian harus sudah lancar bacaan dan kalian harus bisa mempraktekkan pelajaran yang telah kita pelajari di waktu kemarin. Anak-anakku yang Pak Guru banggakan, setelah kita baca bersama, kita bisa lihat apa sih yang ada di surat Al-Kafirun. Ini kita bisa melihat di layar kalian sekilas tentang surat Al-Kafirun. Buat kalian yang ingin membuka buku, bisa dibuka halaman 8 sampai halaman 10 ya. Itu bercerita atau tentang surat Al-Kafirun. Anak-anakku yang Pak Guru banggakan, Al-Kafirun artinya orang-orang kafir ya. Jadi bercerita tentang orang-orang kafir ya. Jadi kenapa dinamakan surat Al-Kafirun? Ya, itu dinamakan surat Al-Kafirun karena di ayat pertama itu ada kata-kata Al-Kafir. Di ayat pertama. Qul ya ayyuhal kafirun. Kemudian terdiri dari 6 ayat. Surat Al-Kafirun terdiri dari 6. Dan surat Al-Kafirun termasuk golongan surat Makkiyah. Ya, kita tahu surat Al-Kafirun itu turun di kota Mekah, atau surat golongan surat Makkiyah adalah surat-surat wahyu-wahyu Allah yang turun sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke kota Madinah, dinamakan Makkiyah. Ya. Jadi ini identik dengan atau ciri-cirinya yang lain, surat-suratnya pendek-pendek. Kemudian ciri-ciri yang lain, dia itu biasanya
kata-katanya itu tidak ya ayyuhalladzina amanu, bukan orang beriman tapi manusia, ya ayuhan nas gitu, ciri-ciri gitu. Dan ayatnya pendek-pendek. Kemudian kebanyakan memang di juz amma itu suratnya makkiyah ya. Kemudian urutan keberapa di dalam Al-Qur'an surat Al-Kafirun ini juz 30, urutan ke 109. Kalau pagurutannya ada berapa surat di dalam Al-Qur'an? Kamu bisa jawab nggak? Ya. Ada 114 surat ya. Kemudian ada berapa jumlah ayat di dalam Al-Quran? Itu ada sekitar 6.666 ayat. Sekitar ya. Tapi itu lebih, ada yang katakan lebih sedikit dari 6.666 ayat. Anak-anakku yang Pak Guru banggakan. Nah, kemudian surat Al-Kafirun itu turun berkenaan atau berkaitan atau karena karena ada salah seorang tokoh Quraisy itu ingin tawar menawar dengan umat Islam, dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, agar Rasulullah dan umat Islam saat itu menyembah, satu hari menyembah Allah Subhanahu Wa Taala, tapi satu hari berikutnya menyembah Tuhan mereka. Jadi gantian, dan mereka begitu juga ya, mereka menyembah Tuhan mereka dan menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Ini tawar menawar yang diminta oleh salah seorang tokoh Quraisy ya, tokoh kafir Quraisy di Mekah. Itu ditolak oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga turun surat Al-Kafirun. Itu sekilas ya. Jadi harus kalian hafalkan. Kemudian kita sekarang lihat tentang surat Al-Kafirun. Ya, kalau kita baca ini memang cukup pendek, tapi nanti memberikan pelajaran yang penting buat kita. Di dalam ayat pertama, Qul ya ayyuhal kafirun, Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan kepada Rasulullah untuk katakan kepada orang-orang kafir, ya ayyuhal kafirun. Jadi ini tegas sekali ayatnya, menjelaskan kepada orang-orang Mekah saat itu, orang-orang yang ingin bernegosiasi ya, pada orang-orang musyrik ya, orang-orang yang nggak percaya sama Allah Subhanahu Wa Taala. Bukannya tidak percaya dengan Allah Subhanahu Wa Taala, sebenarnya mereka itu percaya. Kalau ditanya siapa yang di dalam Quran, kalau siapa yang menciptakan langit, siapa yang menciptakan bumi, mereka jawab Allah. Cuman karena mereka juga meyakini ada kekuatan lain ya, jadi ada di dalam Al-Quran ilallahi zulfa, itu orang-orang kafir itu mereka sebenarnya yang di Mekah itu tidak ada agama, mereka itu kepercayaan ya. Jadi bukan Nasrani, bukan Yahudi. Mereka yang menyembah berhala itu bukan Nasrani, bukan Yahudi. Tapi walaupun mereka mengakui bahwa agama mereka Ibrahim, Nabi mereka Nabi Ibrahim, ajaran mereka ajaran Ibrahim. Kata Rasulullah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agamanya agama Nabi Ibrahim, mengikuti Nabi Ibrahim, tapi berbeda. Mereka masih mengakui patung-patung, malaikat mereka sembah, patung mereka sembah, tokoh-tokoh mereka ya, orang-orang besar mereka sembah. Nah, ini Lata dan Uzza itu kan orang-orang besar mereka ya, karena itu mereka disebut kafir. Kafir itu dari kata-kata kofar ya, kofar itu menutupi kebenaran. Jadi mereka menutup kebenaran, di depannya ada Rasulullah SAW, tapi mereka nggak mau percaya dengan Rasulullah SAW. Maka katakan al-kafirun ya, katakan kepada orang-orang yang kafir. Nanti dalam konteks sosial, memang kita juga jangan salah menempatkan kata-kata kafir ya. Ketika kita punya tetangga non muslim, bolehkah kita panggil dia dengan kata-kata kafir? Hei kafir, gitu kan? Atau kita ada orang yang kita sebelin, kafir, gitu kan? Boleh nggak kayak gitu ya? Badruzzaman Sayyid Nursi, seorang tokoh ya, muslim ulama ya, katakanlah ulama.
Ini pernah ditanya hal yang demikian, boleh nggak kita manggil orang kafir dengan sebutan kafir, orang non muslim dengan kata-kata kafir? Ini kata dia sama seperti halnya kamu dengan orang buta. Kalau kamu dengan orang buta boleh nggak? Dia buta nih, kamu panggil buta, buta boleh nggak? Boleh. Tapi menyakiti hati dia dong. Sopan nggak? Enggak. Beradab nggak? Tidak. Ya, tidak wajar gitu istilahnya. Masuknya ke batas wajar atau tidak. Ya, bagus atau tidak. Ya. Jadi ya kita dengan teman-teman non muslim ya seperti biasa saja ya, panggil misalnya dia bapak, kita panggil bapak, dia ibu, dia panggil ya. Bahkan kalau ada orang tua non muslim ya, masih wajib menghormati ya, wajib selama itu orang tua tersebut atau orang tua yang misalnya kita muslim, kita punya orang tua non muslim ya, tuh yang orang tua non muslim wajib kita berbakti kepadanya selama tidak menyuruh kepada ya ini dia, selama tidak menyuruh kepada sesuatu yang menjurus kepada kemusyrikan. Misalnya apa? Nah, kamu kan anak ibu ya, ibu ini non muslim, kamu muslim, udah kamu harus taat gitu sama ibu, udah kamu sekarang sholat di rumah ibadah di gereja gitu misalnya. Ya itu nggak boleh, ya, itu nggak boleh. Tapi wajibnya kita hormati, wajib. Orang tua ya, orang tua yang non muslim wajib kita hormati. Begitu juga kita dalam bersosial, bernegara ya sama orang ya biasa saja ya. Nah ini la a'budu ma ta'budun ya, la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidun ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Ini penegasan semua. Ayat kedua, 3, 4, 5 itu intinya sama. Menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu Tuhan kami. Ya. Kalian tidak mau menerima Allah sebagai Tuhan kalian, silakan kalian. Nah, itu. Jadi intinya apa? Kalau tidak mau menerima Allah sebagai Tuhan kalian, silakan kalian beribadah sesuai dengan kepercayaan kalian. Gitu. Ya. Kami tidak akan mau menyembah agama kalian, juga kalian gak usah nyembah agama kami tidak akan menyembah Tuhan kalian, juga tuh kalian tidak usah menyembah Tuhan kami. Jadi ini penegasan ya, 4 ayat ditegaskan, bahkan ada yang berulang 2 ayat ya, untuk menegaskan sekali lagi tauhid ya. Bagaimana kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama ya. Yang kedua, bagaimana juga mereka, bagaimana kita juga menghargai kepercayaan mereka ya. Silahkan ketika kita lihat dakwahnya baginda Nabi Muhammad SAW, kita Rasulullah dakwah, berapa gereja yang Rasulullah hancurkan? Nggak ada ya. Berapa patung yang jelas ya, tapi berapa gereja misalnya, berapa rumah ibadah orang yang dihancurkan oleh Rasulullah? Nggak ada ya. La ilaha illallah Muhammadur Rasul. Kalau sesembahan ya karena memang Ka'bah itu tempatnya Rasulullah, tempatnya Allah Subhanahu wa taala. Di mana kiblat sebagai tempat kita untuk sholat ya. Wala antum a'abinu lakum dinukum waliyadin. Nah, ini ditegaskan yang terakhir, lakum dinukum waliyadin. Bagi kalian agama kalian, bagi saya ya agama saya. Ya. Untukmu agamamu, untukku agamaku gitu. Jadi kita dalam bersosial dengan non muslim ya, kita wajib menghormati ya. Bahkan kepercayaan mereka wajib kita hormati ya, kita wajib hargai ya. Kemudian tidak boleh kita hina Tuhan mereka, tidak boleh kita hina agama mereka, tidak boleh kita hina kepercayaan mereka ya. Jadi harus senantiasa kita menebarkan kedamaian, menebarkan kasih sayang kepada siapapun, bertutur kata dengan baik, bersosial dengan baik. Justru dengan adanya orang non muslim di sisi kita, di samping kanan, di samping kiri, ini membuka dakwah, membuka jalan untuk mereka mengerti Islam yang sebenarnya. Jadi jangan kita musuhin ya, kita rangkul, kita buat dia istilahnya mengerti Islam yang sebenarnya.
ya, justru karena dengan kebaikan kita. Nah, itulah kita lihat dakwanya baginda Nabi Muhammad SAW itu kebanyakan bukan karena kehebatan Rasulullah berdebat, bukan karena, tapi karena akhlak Rasulullah SAW. Jadi membuka celah untuk orang mengetahui, ya, bagaimana Islam yang sebenarnya. Jadi kita bisa, orang kafir jangan dijauhin, ya. Anak-anakku yang Pak Guru banggakan, ya, ini kesimpulan terakhir bagaimana kita dari surat Al-Kafirun itu menghargai kepercayaan orang lain adalah bentuk dari pengamalan surat Al-Kafirun. Jadi kita menghargai lakum dinukum waliyadin, silahkan kamu menyembah agama kamu dan saya akan menyembah agama saya. Saya tidak akan pernah sekali-sekali menyembah agama kamu, kamu juga nggak usah menyembah agama saya, gitu. Tuhan kamu dan kamu juga tidak usah menyembah Tuhan saya. Itu penegasannya. Kedua, mengajarkan Allah mengajarkan kita untuk secara total bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak boleh kita istilahnya, boleh nggak membangun kerjasama di kerja bakti di gereja, ya boleh. Tapi kamu istilahnya ikut kepercayaan mereka, ikut nyanyi dan lain sebagainya sebagai identitas mereka, ya tidak boleh itu, ya. Bersosial silakan, ya, berteman silakan, bertetangga silakan, ya. Kalau perlu misalnya kamu ketika dia sedang beribadah, kamu menghormati dia, misalnya ketika beribadah misalnya kamu boleh saja menjaga parkirannya atau melindungi lah istilahnya, ya, jangan dihalang-halangi. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan kepada hambanya agar tidak mengikuti ritual ibadah orang-orang kafir. Jelas sekali ritual ibadah ada bagaimana bentuknya yang identik dengan yang identik dengan ritual ibadah mereka, ya kita jauhi, ya. Jangan sampai kita identitas keislaman kita itu tercoreng karena kita juga mengikuti ritual mereka. Jadi sebatas sosial aja, ya. Masalah sosial, masalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, masalah agama, nah itu kita serahkan kepada mereka masing-masing. Lakum dinukum waliyadin. Anak-anakku yang Pak Guru banggakan, jadi tentang surat Al-Kafirun ini kita harus bisa menghargai orang lain, bisa menghargai kepercayaan orang lain, bisa menghormati perbedaan, bisa menghormati agama orang lain. Jangan kita benci orang yang berbeda agama, nggak boleh kita benci orang yang berbeda agama. Kemudian kita juga tidak boleh sembarangan dalam mengomentari agama mereka. Lakum dinukum waliyadin, ya. Kemudian juga kita, ya, bersosial baik dengan mereka. Kemudian kita tetap menjaga rasa tolong menolong dengan mereka. Ketika mereka minta bantuan, kita bantu, ya. Tetapi ketika mereka mengajak kepada agama mereka, ya kita tolak, gitu kan. Tentunya dengan kata-kata yang halus. Kemudian sebisa mungkin, sebaik mungkin kita memberikan pertolongan yang sifatnya sosial kepada orang-orang yang mereka belum mengenal Islam, mereka tidak tahu tentang ajaran Islam. Maka beruntung kita misalnya ada di tengah di Indonesia ini ada, atau kita punya tetangga non muslim, justru dengan adanya non muslim di sekitar kita, yaitu membuka celah untuk kita mengenalkan Islam, untuk untuk mereka tahu Islam itu seperti apa. Jadi ya jadi seperti itu. Alhasil marilah kita terima kasih yang sudah menyaksikan video pembelajaran ini. Jangan lupa tulis nama kalian di kolom komentar. Bila ada pertanyaan, sekalian tulis pertanyaannya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Dari Pak Guru sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akhiri baca hamdan. Alhamdulillah.